mau tanya, apa ciri-ciri pelajar Muhammadiyah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa haluk? Bihairi, alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Anak-anak hebat? Sehat semua? Alhamdulillah wa syukrulillah. Senang sekali berjumpa dengan anak-anak hebat di dalam kesempatan video pembelajaran matpel ciri khusus kemuhammadiyahan kelas 4. Betul, kelas 4. Anak-anak hebat, simak paparan Pak Guru berikut ini. Untuk menyegarkan ingatan, Pak Guru akan kembali mengulas secuplik tentang IPM. IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Lahir di mana? Di Surakarta, 5 Sofar 1381 atau 18 Juli 1961. Anak-anak hebat, setiap anak, apakah laki-laki maupun perempuan yang bersekolah di sekolah dasar SD atau SMP atau SMA atau SMK atau di pondok pesantren yang biasa disebut MBS, Muhammadiyah Boarding School, disebut sebagai IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Pak Guru, Olan mau tanya, apa ciri-ciri pelajar Muhammadiyah? Pertanyaan yang bagus, Olan. Ketahuilah anak-anak hebat, ciri-ciri yang bisa kita kenali pelajar Muhammadiyah. Satu, yang pertama, dia bersekolah di perguruan Muhammadiyah. SD, SMP, SMA, SMK, maupun pondok pesantren Muhammadiyah atau yang disebut Muhammadiyah Boarding School. Mereka para pelajar Muhammadiyah. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua, bagi perempuan, mengenakan busana muslimah yang menutup rapat aurat seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ini ciri pelajar Muhammadiyah, pelajar perempuan. Bagaimana dengan laki-laki? Sama. Dia pasti akan memperhatikan pakaian dikenakan harus menutup aurat. Ketiga, apa yang kamu kenakan ini? Ya, menggunakan seragam HW itu salah satu bentuk kegiatan Hizbul Waton yang hanya ada di perguruan Muhammadiyah. Seragam inilah identitas Hizbul Waton yang sudah pasti pelajar Muhammadiyah. Lalu lan yang paling penting ini, tidak laki-laki, tidak pula perempuan, pelajar Muhammadiyah pasti senang beribadah, senang mengaji, senang belajar. Dan tidak kalah penting, tingkah lakunya selalu diupayakan untuk yang baik lan, akhlakmu mulia. Anak-anak hebat, cut. Anak-anak hebat, pelajar Muhammadiyah punya janji. Apa yang disebut janji pelajar Muhammadiyah? Mari kita simak kawan kalian membacakan janji pelajar Muhammadiyah. Janji pelajar Muhammadiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Janji pelajar Muhammadiyah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billah Rabbul langit. Janji pelajar Muhammadiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kami pelajar Muhammadiyah berjanji: 1. Berjuang menegakkan ajaran Islam. 2. Hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. 3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 4. Bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. 5. Rela berkorban dan menolong sesama. 6. Siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Hebat, kamu telah membacakan janji pelajar Muhammadiyah dengan lantang. Nah, Pak Guru punya pertanyaan. Berjuang menegakkan ajaran Islam, apa contohnya? Rajin membaca Al-Quran, rajin sholat sunnah. Bagus, betul. Ini 3 contoh pengamalan berjuang menegakkan ajaran Islam. Nomor 3, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Contoh yang bisa diamalkan. Rajin belajar, rajin membaca buku. Pintar. Ini juga 2 contoh pelajar Muhammadiyah mengamalkan janji pelajar Muhammadiyah. Anak-anak hebat. Demikian sekilas tentang IPM. Nah, kita lanjutkan. IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kita bicara tentang yang huruf terakhir itu M. Muhammadiyah. Iya, betul. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi. Anak-anak hebat. Kalian tahu siapa nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan? Iya, Muhammad Darwis. Siapa? Muhammad Darwis, Pak. Betul, Muhammad Darwis. Lahir di Kauman, orang Jogja. Lalu kemudian berkesempatan menuntut ilmu di kota suci Mekah. Saat usianya 15 tahun. Bayangkan, Muhammad Darwis menuntut ilmu ke Mekah sana, jauh dari orang tua saat usianya 15 tahun. Luar biasa. Itulah salah satu tanda yang menunjukkan betapa hebatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Anak-anakku sekalian, ada yang tahu apa sebab atau apa yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah? Simak berikut ini. Muhammadiyah itu ada 2. Yang pertama Muhammad dan 1 iyah atau iyah nisbiyah, yang artinya pengikut Nabi Muhammad. Apa yang dimaksudkan dengan memilih kata Muhammadiyah? Diharapkan seluruh pelajar Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah, kader Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah senang melaksanakan sunnah Rasul. Bangga menjadikan Nabiuna Muhammad SAW sebagai suri tauladan atau uswatun hasanah. Iya, itulah pemimpin
yang hendak kita anuti, yang hendak kita contoh, yang hendak kita jadikan acuan pedoman saat kita hidup. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak hebat, ada dua sebab yang melatar belakangi lahirnya Muhammadiyah. Di dalam buku, kalau kalian silahkan mengambil buku ini, pendidikan kemuhammadiyahan SD atau MI Muhammadiyah kelas 4. Pada halaman 51. Ada dua sebab. Yang pertama, sebab internal. Yang kedua, sebab eksternal. Iya, internal artinya dari dalam, yakni dari negara Indonesia ini. Lalu kemudian eksternal itu dari luar. Berikut, dari internal, dari dalam, dari kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya. Yang pertama, satu, saat itu ajaran Islam tercampur dengan ajaran-ajaran sisa nenek moyang masa silam. Masih ada budaya-budaya umat terdahulu yang tidak selaras dengan ajaran Islam. Ini yang menginspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bagaimana caranya umat Islam bisa mengamalkan ajaran Nabiuna Muhammad SAW secara baik dan benar. Lalu yang kedua, sebab dari dalam. Pada masa itu, umat Islam di Indonesia dalam kondisi nestapa. Tidak ada lembaga atau badan yang memperhatikan pendidikan untuk orang-orang Indonesia. Ini sebab internalnya. Adapun sebab eksternal, lihat di 51, gencarnya gerakan kristenisasi. Saat itu Indonesia tengah dijajah. Sang penjajah membawa agama Kristen dan mereka memaksakan kehendak agar masyarakat Indonesia pada masa itu menganut ajaran Kristen. Jelas, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak rela. Makanya dia berjuang agar umat Islam tetap teguh pada akidahnya, tetap menganut Islam sebagai ajaran yang benar. Lalu pengaruh yang kedua, kondisi eksternal. Kiai Haji Ahmad Dahlan terpengaruh oleh gerakan pembaharuan Islam yang pada masa itu ramai, tengah menjadi perbincangan. Mengingat Kiai Haji Ahmad Dahlan juga belajar di tempat pendidikan agama Islam, yaitu di kota Mekah, di sana banyak berkumpul para ulama besar. Pikiran-pemikiran ulama besar ini berpengaruh atau mempengaruhi bagi cara berpikirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan dia mendapatkan ilmu dari banyak ulama. Satu di antaranya Muhammad Ridho, Jamaluddin Al-Afdhani, Ibnu Taimiyah, dan lain sebagainya. 3 nama yang Pak Guru sebut ini menginspirasi, mempengaruhi Kiai Haji Ahmad Dahlan bagaimana cara melihat Islam yang benar sesuai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itulah sepulang Kiai Haji Ahmad Dahlan ke Indonesia, segera dia melakukan upaya-upaya pembenahan. Bagaimana caranya agar umat Islam maju di bidang pendidikan, maju saat mengamalkan ajaran Rasulullah, sekaligus juga terbebas, menggelorakan semangat melawan penjajah. Anak-anak hebat, betapa luar biasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan bergerak, maju, mempertahankan Islam yang benar. Lalu dia juga berjuang bagaimana caranya rakyat Indonesia memperoleh pendidikan yang baik dan bagus. Begitu, anak-anak hebat, luar biasa. Kita patut bangga memiliki tokoh sebesar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan beliau sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional. Anak-anak hebat. Demikian
kesempatan pembelajaran video pelajaran kemuhammadiyahan kelas 4, yakni secuplik tentang IMM dan secuplik tentang sejarah Muhammadiyah. Anak-anak hebat, terima kasih atas perhatian kalian semua. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.